pulangnya bawa daun sereh. Jamaah yang Allah sayangi, kita sambut guru mulia kita, Mama Dede. Takbir, takbir, takbir. Ibu maju ke depan, maju. Udah di sini cukup. Tetap tertib semuanya. Tetap tertib, mangga. Maju Miss. Boleh maju, harap tertib semua. Punten, Ibu maju sampai sini. Punten ya, punten anak-anak. Sayang tempat. Ibu maju sampai sini. Maju sini, maju. 2 detik cepetan. 2 detik. Maju. Kasihan yang di belakang. Mangga merapat, tetap tertib. Yuk, sampai sini. Yuk, yang belakang maju Bu, maju. Ibu geser, Bu, geser. Nah, udah Ibu sampai. yang di luar Penuh. masuk Bu, Yang di luar kasihan. kasihan. Masuk. Yang di luar cukup. Yuk, yang di luar masuk. 2 menit. 1,2. Cepat. Ya. 1,3. Yuk. 1,5. Bu, sebelah Ya sana cepat, masih kosong. maju. Ini depan. Boleh. Yuk, 2, duduk. Kipasnya paling kecil dong. Kipasnya paling kecil. Sini. Jangan ngandang kaki dulu. Paling kecil. Cukup. Hari kalangan orang. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Isbih miringin nenek sini. Salam kontrol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Arab Bapak Ustadz Wijaya SE, yang saya hormati Ketua RW 27 Bapak Rudi Wahyudi, Ketua Panitia Bapak Hilman Rustandi, Ketua Majelis Talim Al-Arab Ibu Eis Nining Kartini. Mana Kartini? Ibu kita Kartini. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Gabungan Muslimat Cileunyi Ibu DRA Erlis. Yang saya hormati Bapak Ondi Rohendi. Banyak banget ya. Napas dulu. Penuh 2 polio. Ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sahabat Dakwah Al-Mahira Ananda Satria, ini dia. Yang saya hormati Ananda Hilman. Yang saya hormati para alim ulama, udah ya kebanyakan. Ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di Masjid Al-Arab dalam rangka pengajian yang diadakan
oleh ya sahabat dakwah al-mahirah. Judulna naon? Da abi matu apal naon? Kiat-kiat keluarga harmonis. Kenapa sih orang berkeluarga? Ibu buka Ali Imran 14 sok. Buka. Cepetan. Jangan pada marwah gitu. Sok. Ali Imran 14. Kenapa orang berkeluarga? Sok. Siapa yang udah ketemu ngacung? Sok. Alungkeun ami tareh geura. Sok. Mangga ce baca ce. 14. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun Anda, selama normal kata Allah, pasti menyukai 6 macam. Berapa Bu? 1. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Kalau cowok suka cowok, suka cewek abnormal. Kata Allah, orang normal cowok suka cewek, cewek suka cowok, normal. 2. Manusia normal pasti pengen punya anak. 3. Manusia normal pengen jadi orang kaya. Ibu mau jadi orang kaya enggak? Kekayaan adalah emas dan perak. Manusia normal pengen punya kendaraan. Manusia normal pengen punya peternakan. Manusia normal pengen punya sawah ladang. Walika mataul hayati dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Apa maksud ayat ini? Raih yang 6. Tapi ketika kalian meraihnya, pikirkan apakah cara meraih yang 6 di jalan yang Allah ridhoi atau tidak. Titik. Dari sini langsung Anda buka surat Ar-Rum ayat 21. Ini sangat populer, anak kecil aja hafal. Sok buka Ar-Rum 21. Sok buka. Yang udah ketemu ngacung sok. Mangga. Mangga, Bapak Bararade. Bararade. Bade sok. Tuh, apa lu ndak? Kakek Dede. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di luar kepala Pak Haji mah. Rumah tangga aja ada puluhan tahun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari diri sekalian sendiri. Artinya kata Allah, manusia nikahnya dengan manusia. Jangan kebanyakan nonton sinetron. Kawin sama babi ngepet. Wah, tengah malam nungguin lilin emang enak. Lilin kikieuan. Katanya suaminya dikejar. Lilinnya mati, suaminya mati. Kita manusia normal. Kata Allah, nikah dengan manusia lagi, jangan dengan yang lain. Buat apa orang menikah? 1. Sakinah. Apa sih sakinah? Sakinah 1. Sakinah ini akar katanya sikin. Sikin, pisau yang sangat tajam. Kenapa orang yang menikah oleh Allah Subhanahu wa taala
disamakan dengan pisau yang sangat tajam. Anda lihat, sapi, kerbau, kambing, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awinya ngamuk, guruk, lep, terdiam. Betul apa betul? Laki-laki dan perempuan yang belum menikah resah dan gelisah. Begitu dinikahin sok, lamun ibu ngawinkeun budak, boro-boro keluar rumah, keluar kamar ge henteu. Ieu apa ieu? Sakinah. Dua, sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Kenapa? Siapapun yang berumah tangga pasti pernah kena gejolak. Jangan pakai lampu dong. Pasti pernah kena gejolak. Yang Anda datang di Masjid Al-Arab ini, siapa yang pernah berantem suami istri ngacung? Yang suka berantem ngacung, yang sering berantem ngacung, yang berantem melulu. Beda tahu. Pernah berantem, suka berantem, sering berantem, berantem mulu. Mana yang paling jelek? Yang mana orangnya? Dengan sakinah aku lagi contoh. Ini orang rumahnya RSSS sabarah S tuh. Rumah sangat sederhana, sisi solokan susah ngelonjor. 6. Misal berantem nih suami istri, kamar kan 2. Satu kamar suami istri, satu kamar anak-anak. Mana usum hujan. Istrinya di kamar, suaminya di tengah rumah. Istrinya ke kamar mandi, kan kalau RSSS kamar mandinya cuma satu. Keluar kamar mandi, suaminya ngintil. Bininya kagak marah. Bahkan kemesraan semakin mesra. Kata bininya, bang, gordeng gitu. Mas suaminya, tuh nurut suaminya. Kata bininya, bang, lampu matiin lampu di pareuma. Nurut, sakinah, tenang dan tentram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tali temali pernikahan ada 4. Berapa bu? 1, kiat-kiatnya. Kata Allah, ada perasaan cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan ke muka bumi, sehingga manusia semenjak zaman Adam sampai zaman kita, sampai anak turunan kita, sampai datang hari kiamat saling bercinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik, cinta suami, cinta istri, cinta tetangga, cinta semuanya gara-gara 1 butir. Titik. 2. Yang 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketika datang hari kiamat, alam mahsyar, alam akhirat, sebagai hadir di Al-A'raf, kebagian rasa cintanya Allah kelak dia lahir. Sekarang cinta, kata lagu, jangan Anda bilang tidak punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk, ada. Cuman orang yang bercinta semuanya positif, tidak ada nilai negatif. Pacarnya pesek, kata dia paling mancung. Imahna jauh cenah deket. Ngelewatan kuburan jadi berani. Yang tidak bisa jadi bisa. Sok budak ece punya pacar, di rumah ceweknya lagi main, plak, bohlam mati. Tenang, ada saya. Dia ke warung beli bohlam, ambil tangga, dibetulin. Tenang, ada saya kan. Padahal di imah nama kebluk, tas daharga cara dipindahkan ke piring. Di imah cewek nama ujung-ujung pintar, memberikan motivasi yang luar biasa gara-gara cinta. Masya Allah. Orang yang bercinta banyak yang aneh, aneh tapi nyata. Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Sombong, gunung mau didaki, naik gunung Getara. Lautan akan diseberangi, berenang gitu bisa, gaya batu kecebur. Aneh kan? Itu orang cinta aneh. Contoh, orang nyanyi dangdut mengatakan tai kucing terasa ecetos jombian
abdi mah teu hayang deh. Orang yang bercinta nih sok andai dipisah laut dan pantai bisa mual, andai dipisah api dan bara. Orang yang bercinta banyak ngomongnya tidak masuk di akal sehat. Cuman ibu jangan lupa, cinta tidak ada yang abadi. Ada jatuh cinta, ada putus cinta. Percaya nggak? Tonton TV, cek and recheck, kabar-kabari, gosip kiss. Gusti teuing sok. Para seleb kalau lagi jatuh cinta, pacarnya dipuji setinggi langit, betul nggak? Begitu dia jengkel, boroknya dikorek sampai tulang sumsum. Saya siaran ke band radio, jalannya agak jelek, pelan-pelan saya setir karena jalannya banyak yang lubang. Di depan UT, Universitas Terbuka, ada truk di depan saya. Saya yakin truk ini milik orang Padang. Ada orang Padang di sini? Nah, apa kamu nyo? Dari mukanya yes, jebrag. Bu, tulisan di belakang truk, putus cinta alah biaso, putus rokok awak binaso. Bener orang Padang. Putus cinta mah biasa. Putus rokok sok. Mana ahli hisab ngacung? Tukang rokok. Coba bininya suruh berhenti ngerokok, gampang apa susah? Contoh, saya punya kakak, dia dekan di Ciputat dulu, S2 dari Amerika, bukan orang bodoh. Lagi jalan, kata saya, ang baca ang, merokok membunuhmu. Dia balik nanya, deh, yang merokok mati nggak? Mati. Yang tidak merokok mati nggak? Mati. Kata kakak saya, mendingan aang ngarokok bari mati. Daripada tidak merokok. Bela diri. Jadi benar, orang Padang putus cinta mah biasa, putus rokok mah Masya Allah, awak yang binasa. Saking susahnya berhenti rokok. Ini orang bercinta. Seandainya rasa cinta dalam orang berumah tangga sudah habis, Masya Allah, kata Allah jangan khawatir, masih ada backing yang kedua, mawadah. Mawadah hurufnya 4, mim, waw, dal, sama tak marbutoh. Mawadah, dada yang lapang, cinta plus hati yang suci, tidak ada prasangka buruk buat pasangannya, prasangkanya positif, prasangkanya baik selalu. Itu yang mawadah, kelapangan dada. Ada, silahkan buka An-Nisa 19, sok, yuk buka An-Nisa 19, buka mangga. An-Nisa ayat 19, ibu bukan dari awal, alinea yang dengerin dulu belum? Sebentar dulu, alinea yang terakhir. Tahu alinea wa asiru ya, bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bu, salah dengerin saya. Alinea yang terakhir, tahu alinea? Bukan dari awal, kejauhan. Alinea yang terakhir, wa asiru. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ini ayat ini tujuannya dua, laki-laki perempuan. Hai para suami, pergaulah istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Layani dia, sayangi dia, penuhi kebutuhan dia, peluk dia, dekat dia, puji dia. Istri kalian, suami, titik. Kalau seandainya kalian para suami melihat dari istri kalian ada kelakuan yang kalian nggak suka, yang nyebelin, jangan jauhi mereka.
apalagi diceraikan. Jangan hindari mereka. Di balik yang kalian nggak suka, banyak sikap-sikap yang sangat baik yang pasti kalian suka. Satu, perintah dari Allah buat para suami. Yang namanya suami, jadi suami istri wajib melayani istri dengan baik. Suami wajib muji istrinya. Satria, kapan terakhir muji Siti? Tadi malam. Cius loh. Dia ulang tahun pernikahan yang ke-18. Makanya udah gede, udah 18 nikahnya doang. Jadi susunya cocok. Masya Allah, Bu. Perintah suami. Jadi suami tanggung jawab bahagiakan istri, penuhi kebutuhannya, lahir maupun batin. Rumah tempat tinggal penuhi, pakaian penuhi, makanannya penuhi, dipuji dia kata Allah, rayu dia, senangkan hatinya. Itu tugas suami. Masya Allah, ini yang disebut dengan apa, Bu? Mawaddah. Coba Satria tadi malam terakhir muji istri. Beneran karena ulang tahun pernikahan aja, kalau nggak belum tentu. Tugas suami. Koma. Sekarang bagian istri. Kalau kalian para suami melihat sikap perilaku istri ada yang nyebelin, artinya apa? Menyadarkan kita para istri bahwa kita sebagai manusia, sebagai istri banyak sifat, sikap, kelakuan yang nyebelin suami. Kedengeran? Diminimalisir. Kalau suami tidak suka pakai baju ini depan dia, jangan pakai baju ini. Kalau suami nggak suka kalau ngomong begini depan suami, jangan ngomong begini. Itu dia. Biar akrab, biar akur, saling mengerti. Karena apa kata Allah? Di balik kelakuan yang nyebelin, banyak sifat yang baik yang kalian pasti suka dengan. Apa maksud ayat ini? Ketika kita bergaul dengan orang lain, khususnya suami istri, dilihat dari pasangan, jangan dilihat kekurangannya doang, lihat dong kelebihannya. Itulah kenapa habis haji wada Rasul berpidato depan sahabat, wahai para sahabat, nanti di yaumil akhir di dalam neraka paling banyak perempuan. Sahabat nanya, kenapa dia? Dia kufur. Kata Rasulullah, kata sahabat, kufur sama Allah? Tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka sudah berlaku baik, ngasih nafkah cukup, tempat tinggal, makanan, pakaian cukup. Cuman bininya, begitu suaminya bikin kelakuan yang salah sedikit, semua kebaikannya hilang. Emang dasar lu nyebelin, seumur-seumur nggak pernah nyenengin bini. Ini tempatnya neraka. Ngelihat orang hanya kejelekannya, salah kata Allah. Tidak ada yang sempurna. Makanya lihat kelebihannya. Jangan hanya lihat kekurangannya. Artinya, kalau suami Anda biasa pulang maghrib, tumben jam 10 baru pulang, jangan langsung marah. Tanya dulu, dari mana? Ada apa? Apa motornya, mobilnya mogok? Atau ada sesuatu di jalan? Atau mampir ke rumah emaknya? Tanya dulu, jangan langsung marah. Sekarang, seandainya mawadah sirna dari orang yang berumah tangga, kata Allah rumah tangga tetap masih bisa dipertahankan. Kenapa? Backing yang ketiga, rahmah. Apa sih rahmah? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sekali lagi, rahmah, rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Ini kita manusia, ada yang sempurna enggak? Allah ciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Tapi Allah berfirman dalam Ali Imran 191,
Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan harus pakai jangan pakai nafsu. Makanya rahmat, rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Rasul bersabda, al-insan makhluk manusia, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, nggak ada yang sempurna. Tapi pakai ini, jangan pakai nafsu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, tandanya Anda buka Ali Imran 134. Buka Ali Imran 134, silahkan. Yuk baca gantian. Enggak. Ali Imran 134. Enggak. Pak Haji yang tadi hilang, apal dia pasti. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tanda orang takwa kata Allah ada 5. 1, bersedekah dalam keadaan lapang pun sempit. Punya duit bikin masjid, bikin musola, bikin langgar, bikin pesantren. Nggak punya sumbang tuh kayak tadi buat al-muhajirin di Subang. Sumbang. Sesuai kemampuan yang ada. Jangan cuek. Karena masing-masing kita punya kewajiban. Sesama muslim punya hak. Sekarang tandanya yang kedua, wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Manusia punya akal, punya nafsu, tapi nafsu jangan dilepas, kendalikan. Anda silahkan buka Yusuf 53. Yusuf 53, sok. Silahkan Yusuf 53, mangga. Alih dia. Sok. Yusuf 53, mangga. Sok ngacung yang udah ketemu, dijilat deh, dijilat. Ami tereh, sok. Jangan 2 kali baca, itu udah baca, oke. Kasih tetangganya, sok. Maksud saya biar semua kebagian. Sok ce, mangga ce, ce, sok. Semua jadi ce, sok ce. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubiru nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Allah, nafsu terbagi 2. 1, nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi nafsu amarah mah setan. Dalam kitab berumah tangga, Masya Allah, sebelum rumah tangga yang manis-manis yang kelihatan, seandainya saya menikah dengan dia bahagia, tiap hari bareng, pasti senang. Cuman ternyata nikah 3 bulan, 4 bulan. Makanya namanya berbulan madu, bukan bertahun madu. Setan datang, ini sudah milik kamu ya, unungging mu celentang terserah lo, no di luar bohai, semok gemoy, bahenol nerkom, setan datang. Makanya Rasul nanya, lis, ada apa mah? Kata iblis, kenapa perempuan yang punya suami tampan, gagah,
kaya raya, duitnya banyak, pacaran dengan yang jelek? Kenapa laki-laki yang punya istri cantik jelita, sabar, bisa ngurus rumah tangga, pacaran dengan yang lebih buruk? Kata iblis, gampang Muhammad, di balik mata mereka. Percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh kalau perempuan suaminya sudah hebat, pacaran cuma dengan sopirnya, pacaran dengan tukang kebunnya, dengan tetangga yang maaf dalam tanda kutip. Atau laki-laki yang punya istri sudah baik, sudah cantik, jangan kaget, aneh ya, lakinya ganteng, pacarnya begitu. Jangan aneh, tapi nyata digoda iblis. Makanya ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Resepnya bagaimana? Kiatnya, jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Jelas Bu? Begitu caranya. Jangan tergiur. Rasul mengajarkan, hei laki-laki, kalian berjalan di luar rumah, ketemu cewek yang mendekatimu, birahimu timbul, jangan diikutin, pulang. Yang di rumah juga sama isinya, beda casing doang. Makanya di suami beliin tuh casing yang mahal. Pengen bini cantik bawa ke salon, beliin baju yang mahal. Pengen bini cantik koret, bedak dibeli, tahu. Jangan koret jadi suami. Nikia. Sekarang bagaimana yang namanya rahmah? Anda buka Al-Baqarah 187. Sok 187. Nah 11 itu betul, biar kebagian semua. Sok 187. Sok mangga. Sok ce kece ungu warna terong. Sok 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Stop, cukup. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai para suami, dihalalkan buat kalian mencampuri istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Halal kalau malam dari maghrib sampai subuh. Kalau lewat subuh sampai maghrib Anda kena denda. 1, memerdekakan budak belian. Budak belian teu aya ayeuna aya budak leutik nu lompatan. 2, puasa 60 hari berturut-turut. 3, memberi makan fakir miskin 60 orang. Kalau Anda siang hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan kita dalam rumah tangga dengan pakaian? Istri pakaian suami, suami pakaian istri. 1, fungsi pakaian. Pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Ibu ngaji di Al-Arab, tablik akbar, gaya kurungan ungu, warna janda, baju bodas, buka lemari asa alus ya baju kotak-kotak teu siga kotak catur, hejo teu matching jeung abdi. Hideung gaya warna TKW. Masya Allah, kan pede diuk di dia. Lamun ece datang ke Al-Arab make laser butut kuleuh dengdek teu make BH, pede moal. Bet moal. Pakaian. Jadi fungsi pakaian yang pertama memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenaknya. Titik. 2, fungsi pakaian membedakan kekayaan.
Ibu lagi nyapu. Rek mobil mahal. Nu turun teh gaya, bajuna mahal, sapatuna mahal, tasna mahal. Ibu teh saking terpana mani eureun nyapu. Mau kemana ibu? Ini saya nyari alamat ini. Oh, sebelah sana. Tuh yang cat hijau. Mampir dulu bu. Nanti saya antar. Kunaon? Beunghar. Besok di tempat yang sama. Pada jam yang sama. Ibu teh keur sasapu. Liwat jelema make baju butut, membatungkeut. Minta dong. Cing kira-kira. Rek diajak mampir moal. Rek dianterkeun moal. Tuh, pedah naon? Bajuna butut. Menentukan. Apalagi pakaian ini kita tahu pangkat jabatan orang. ASN, Bapak Guru, Pak Lurah, Pak Camat, dari baju. Jenderal dia, Tengjen, tetangga Bang Jenal. Dari mana? Baju. Apalagi? Yang keempat, baju ini fungsinya nutupin kekurangan pemakainya. Punten. Aya jalma kutilna genep til. Dia make baju. Ece nyaho henteu manehna kutilna genep. Kunaon? Katurban baju. Aya jelema panuna gede na tongo blok segede telapak tangan. Dia make baju. Ibu tahu nggak dia panuna sagede kieu? Nu ieu gede jigan mah. Kenapa baju? Maksud ayat ini apa? Ketika kita menikah, suami manusia biasa, istri manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Dalam berumah tangga biar akur, kiatnya apa? Jadilah pakaian. Suami melihat bininya kekurangan, misalnya nggak bisa masak. Ya Allah, bini gue parah, kamari masak cai lebih ka tutung teko, ditinggal molor misal, tong dibut ka batur, ajakin tuh bini kursus masak. Istri punya suami punten, boleh jadi suami anda kurang gagah, tong ribut ka batur, aduh aing mah payah, bukan salah kita jika hayam sayur teu bisa nanjak. Tong ribut ka batur kumaha lamun kedengeran kula laki yang nakal. Bapak berobat ke Ciawi tuh, Mak Erot. Keluar tol dari Jakarta Bogor Ciawi. Banyak tukang gemblong cejujuk. Masya Allah. Kiri kanan jalan tiang listrik semuanya nempel iklan Mak Erot. Perbaikan alat vital, kepercayaan. Sare kondangan ka puncak ka Ciloto jeung incu sanggala incu kutil-kutil sama mobil jeung saya. Kapan budak ayeuna mah 3-4 tahun belajar IWO geus bisa baca. Kacet. Incu abi teh maraca, "Nenek, apa sih ini alat vital?" Perbaikan alat vital. Nenek teh bingung, itu orang sakit geus lah gitu. Di situ. Tong ribut ka batur, obatin. Jelas. Kalau Anda ngomong kekurangan pasangan, ibarat menepuk air dibilang prak mencat muka kita. Jangan. Ini yang namanya rahmat. Ayat baju. 2. Kenapa Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna? Karena dalam tanda kutip, ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Iya apa iya? Anda buka Al-Baqarah 223. 223. Sok. Mangga. Silakan. Sok 223. Cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah dalam ayat ini, kalau laki-laki perempuan sudah menikah, istri ini kebun tempat suami macul. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Artinya, kata Allah, kalau sudah menikah, berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun boleh. Serang dari sayap kiri, sok. Serang dari sayap kanan, tenanaon. Pakai gaya kupu-kupu mandi, tenanaon. Gaya capung cebok, sok. Gaya kodok loncat, tenanaon. Tapi Anda lihat, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di lubang yang depan, jangan ngikut robot gedek dari lubang yang apa lu ada orang Cileunyi. Tuh kata Allah. Ini. Saking sucinya hubungan badan diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan sembarangan. Santai rumah tangga, tenang. Karena dengan pasangan mau gaya bagaimanapun. Ini ayat. Hadis Nabi mengatakan, laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Perempuan lama terangsang, lama selesai. Nabi bilang, ketika kalian akan berhubungan badan, rangsang dulu istri kalian sampai moodnya timbul. Kalau sudah libidonya tinggi, mulain kalian kerja, kasih kepuasan, baru kalian menyelesaikan tugas kalian. Itu Rasul bersabda. Salah kalau suami langsung NKO, naik ke otak. Bininya belum siap, udah mulain. Bininya belum kelar, dia udah kelar molor. Stres bininya pasti. Kedengeran Pak, Pak, Quran tuh Pak. Orang Cileunyi, Masya Allah, diatur. Tidak boleh egois. Bisa-bisa berantem mulu tuh bini, bisa uring-uringnya. Jelas Bu? Ini rahmah. Seandainya rahmah sirna, jadi orang yang berumah tangga, kata Allah, rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Ada backing yang keempat, kiatnya apa? Amanah. Apa sih yang namanya amanah? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang tadi bisa menjaga amanah saya. Suami amanah dalam pangkuan istri. Istri amanah dalam pelukan suami. Nggak bakal kita nih, orang tua anak laki-laki, nikahin anak laki-laki kita dengan perempuan yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanah. Nggak bakal kita, orang tua anak perempuan, menikahkan dengan laki-laki yang belum lama kita kenal kalau nggak ada amanah. Orang yang menikah, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dia punya keyakinan pasangan saya memberikan perhatian lebih dari keluarga saya. Pasangan saya memberikan cinta melebihi orang tua dan kakak kandung saya. Pasangan saya akan lebih menjaga saya daripada orang tua saya. Itulah kenapa dalam Al-Quran orang yang menikah oleh Allah disebut dengan mitsaqon golido. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kokoh. Di dalam Al-Quran kalimat mitsaqon golido hanya terdapat dalam 3 tempat. 1, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel. Anda buka An-Nisa 154. Buka 154. Sok. An-Nisa. Cukup. Sok. Mangga, ce. Tuh pejabat teras tuh di teras. Sok. Mangga. Mangga, ce. 154. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Anda lihat ayat ini. Sadaqallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu, di mana hari Sabtu merupakan hari yang paling mulia buat mereka. Kayak kita hari Jumat. Kata Allah jangan keluar rumah. Setan menggoda mereka. Tiap hari Jumat ikan banyak pada nongol. Sehingga mereka lebih memilih mencari ikan daripada ibadah pada hari Sabtu. Ditegur oleh Allah dengan kalimat misaqon ghalidh. Titik. Anda buka Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7 mangga. Silakan. Batuk wajib. Yang enggak batuk pulang haji cuman ontak doang sama tiang listrik. Makanya saya juga batuk. Sok ce. Al-Ahzab ayat 7. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Anda lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi, para rasul agar mereka menyampaikan syariat agama Allah kepada umat masing-masing. Disebut dengan mitsaqon ghalidh. Titik 3. An-Nisa 21 buka. An-Nisa 21. Silakan. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Anda lihat ayat ini. Ketika seorang laki-laki menikah dengan istrinya sekian lama, dia berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan mitsaqan ghalidh. Dalam Al-Quran yang 30 juz, kalimat mitsaqan ghalidh hanya di 3 tempat ini. Pertanyaannya, kenapa sih orang yang sudah menikah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian Allah dengan Bani Israil? Kenapa sih orang yang rumah tangga dalam Al-Quran disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan Nabi dan Rasul? Karena maaf, orang yang sudah rumah tangga lama tahu persis seluk beluk lekuk bentuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Ibu nikah berapa tahun? 25. Kecil berapa tahun nikah? 26. Udah jigoh lewat. Saya yakin dari ayat ini, Anda yang menikah dengan suami sudah lama udah tahu di mana kutil laki lo, di mana ada pitaknya, di mana ada bekas kurapnya, di mana ada kempotnya bekas bisul, di mana ada bekas jahitan. Tahu apa enggak? Tahu. Inilah Allah tegur dan misalkan ghalidh. Ya Allah, kata Allah udah didik mati, udah tahu kekurangannya, mau diceraiin, mikir. Dari ayat ini timbul hadis yang mengatakan perceraian halal tapi dibenci oleh Allah. Jadi ini kiat-kiat untuk
memegang rumah tangga biar tetap sakinah, mawadah, warahmah. Ada cinta, mawadah, rahmah, ada amanah. Selama orang yang berumah tangga berpegang kepada agama Allah sampai dia mati tidak ada perceraian. Oke? Kalau saya ngomong terus tidak adil. Silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus biskuit sama kaki 3. Yang tidak nanya beli, saya bakal Bu beneran. Nih saya bawa kaki 3 sama Coca-Cola biskuit. Silakan. Yuk. Enggak. Mangga. Pertanyaan bebas sok. Mangga. Dengan nama siapa? Mangga Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, perkenalkan nama saya Ibu Agustin Kumaria. Mau bertanya dong, Ma. Saya mau bertanya, apa sih kiat-kiat orang tua mendidik anak-anak yang sudah menjelang dewasa seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan warna kepada anak ada 4 faktor. Keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Tapi sebelum ini ada 10 kewajiban orang tua sama anak yang wajib kita tunaikan. 1. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2. Sebelum hubungan suami istri baca doa. Baca mis. Apalin si misbah bah. Kawin, Mak. Allahumma jadibna bijani bisaiton. Atau minimal basmalah. Kalau tidak, sperma yang membuahi indung telur istri tercampur dengan spermanya setan. 3. Ketika anak lahir, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri, biar yang masuk di memori, nih memori, di memori anak kita mengajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak kemenangan, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, malakat. Ieu mah indung narekna diska, mau nyuci, mau bebenah, mau ngepel, pembokat nggak ada. Biar anteng, disterilin lagu kemana eta budak geus gede ngider jadi alamat. Steril lagu dikobok-kobok, anak Anda cowok pasti ngobok-ngobok cewek orang. Makanya diberikanlah kalimat-kalimat thayyibah. Lalu apa lagi? Dicukur rambut bawaan lahir. Lalu apa lagi? Akekahkan. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi tudbahu yaumas sabi wa yuhlaku wa yusama. Setiap yang lahir tergade dengan akikah, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Cukur rambut berapa gram nih bawaan lahir? 1 gram. Lihat di pasar, harga emas 1 gram 1 juta, Anda memberikan fakir miskin sedekah 1 juta. Akikah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Orang tua punya kewajiban menghitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Di sini bagus, ada masjid, ada musola, ada madrasah. Yang ke-9, ajarkan agama semenjak dini. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Quran, bagaimana akhlak yang baik. Yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian halal thayyibah. Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyibah. Halal thayyibah secara hukum, halal thayyibah cara memperolehnya, thayyibah hasilnya. Punten, ibu beli bawang 1 kilo nyomot 2 biji, haram, maling. Lu kasih anak, bengal anak lu pasti. Ibu beli cabai 1 kilo nyomot tambahin 2 biji, maling. Ibu beli lengkeng beli dukuh 2 kilo, mang nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teureun-eureun, maling maneh kebun museri ngaku. Ngaji jatahnya seorang 1. Kalau Anda ngambil lebih dari jatah Anda, dikasih anak, dijamin anak Anda bengal. Ini berpengaruh. Jangan dianggap sepele, oke? Udah dikasih bonus belum? Udah.
Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mama mau Ya, bertanya. izinkan. Yuk. Saya menanyakan apakah anak sambung itu merupakan kewajiban untuk dinafkahi ayah sambungnya atau tidak? Ya, berani nikah sama mamanya karena resiko nikah sama mamanya plus anaknya, maka si laki-laki baru nikah sama bini yang baru, anaknya pun wajib dibiayai. Jangan belagu jadi laki, emaknya doang, anaknya gua nggak butuh. Kalau gua mah jadi bini kagak mau punya laki begitu. Wajiblah, resiko ditanggung penumpang. Oke. Terima kasih. Nomor berikut, silakan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ma, tadi kan istri itu adalah pakaian untuk suaminya, suami pakaian untuk istrinya. Nah, terkadang gitu ya, kita harus saling memahami, kita paham, kita harus saling memahami, saling mengerti sifat masing-masing. Tetapi ketika kita kondisi keimanan lagi naik, kita bisa memahami itu. Tapi ketika kita sama lagi down, kadang naon sih bet kieu gitu ya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, gimana sih tipsnya supaya kita lebih mudah menerima? Dibutuhkan untuk menjaga rumah tangga para ulama, bukan Al-Quran, bukan hadis. 5T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. 3. Tasawur, saling bermusyawarah kalau ada masalah. Anda lihat surat Ali Imran 199. Wasawwirhum fil arham. Bermusyawarah dalam segala urusan. Yang keempat, ta'afi, saling maafkan. Suami punya salah, maaf kalau istri. Istri punya salah, maaf oleh suami. Makanya pakai otak yang di atas, bukan pakai nafsu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, langsung pertanyaan. Begini Ma, Bagaimana coba? punya anak, udah punya suami, punya anak. Ku saya teh disuruh dikerudung susah mah, bagaimana itu? Tampol kalau gua. Iya. Bagaimana itu? Make kudungan kewajiban. Iya. Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Anda silakan lihat Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian. Pakaian penutup aurat. Perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Fungsi pakaian, 1, nutup aurat. Wajib hukumnya nutup aurat. 2, perhiasan. Yang ketiga, pakaian takwa yang terbaik. Anda silakan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Hai para nabi, bilang sama istri kalian, bilang sama anak perempuan kalian, bilang sama istri orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab di dada mereka. Pengumuman, lihat kalian, adakah yang kudungannya sampai leher? Turunin, saya nggak main-main di Quran. Yang sampai leher turunin, nih, turunin. Quran, lu nanya ngapain kalau nggak dipakai? Yang kudungannya sampai leher turunin. Allah yang bilang, fungsi kudungan tutup dada. Mana gede nomor 42. Jangankan yang muda, aki-aki resepen. Mana turuban? Mana yang belum? Jauh tadi denge. Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Mama, bagaimana kalau ada seorang ibu yang selalu mengatur rumah tangga anaknya, sehingga si anaknya itu bingung gitu kepada anak, kepada istri ataupun kepada ibunya? Bagaimana? Saya tanya, apakah anak ini masih serumah dengan ibunya? Serumah enggak? Jangan diambil dulu mic-nya nih, panitia sombong banget, belum kelar ngomongnya. Woi, Ya, saudara Mama. Saudara apakah anak yang sudah menikah
Masih serumah dengan orang yang mengaturnya, ibunya? Iya. Salah. Ribuan kali saya bilang, anak kalau sudah menikah pisah rumah. Jangan serumah dengan ibu lo. Karena ini punya emak. Emak sudah punya aturan. Dan kita sebagai orang tua, walaupun dia darah daging kita, jangan ikut campur urusan anak kita. Lebih baik anak Anda misah rumah. Kalau dia nggak punya duit, kontrakin sama dia, sama kita. Kasihan tuh anak. Masalah baju, emaknya ngomong, bete tuh anak. Makanya sebagai seorang ibu wajib memilah dan memilih mana urusan dia, mana urusan anak mantu, mana emaknya. Mikir jadi emak lo. Saya yakin mantu lu pegel punya mertua kayak gitu. Makanya cari mertua kayak begini. Saya yakin mantu yang manapun enak punya mertua yang ikut campur. Jangan ikut campur urusan anak. Oke? Kecuali kalau anak minta tolong. Makanya selalu jadi anak nikah bisa beres urusan. Oke? Silakan yang lain. Halo, ya. Assalamualaikum. Salam. Mau nanya langsung. Ini ada yang curhat ke saya, minta pendapatnya, katanya menantunya itu cuek sama mertuanya, tapi tiba-tiba gitu aja cuek gitu, nggak ada perhatian, nggak ada sejarang ke rumah. Saya tanya menantu cowok apa cewek? Perempuan. Oke. Apakah si ibunya teh boleh langsung nasihatin ke menantunya atau lewat Maaf, laki dulu? jangan nyalahkan mantu. Tiap orang karakternya beda. Ada yang bawel, keceberkuai, ada yang biasa, ada yang pendiam. Boleh jadi menantu Anda pendiam, atau boleh jadi makanya dia cuek karena mertuanya nyebelin, ikut campur, ngomong wae, segala disalahkan. Mendingan diam. Jangan menyalahkan orang. Bermusyawarah, panggil anak, panggil mantu, mertua ngariung, hayang kumaha ye. Jadi jangan hanya nyalahin mantu, mertua ngaca. Di kita kebanyakan egois ke bawah setan. Kata mertua, dia kan anak gue yang bunting, gue yang beranak, gue yang kuliahin. Halo. Ya kan? Anak laki gue, bakti sama gue, kata kita. Kata anak perempuan, dia kan laki gue, dan nikah sama gue, sayang sama gue. Kalau begitu dua-duanya kesetanan, berantem gak kelar-kelar. Pakai otak. Alhamdulillah anak laki-laki gue udah gede, udah ganteng. Sini coba gantengan yang baju ini, gantengan ini. Tahu gak Anda arti ganteng? Gangguan telinga. BOLOT. Matiin mic yang itu, Bu. Harusnya kita sebagai orang tua anak laki-laki, alhamdulillah ya Allah, anak laki saya sudah menemukan istri yang dia sayangi, dia betah. Terserah. Udah gede, udah kita didik, mau nungging, mau celentang, terserah lo. Tuh, anak perempuan harusnya mikir, ya Allah, bersyukur saya nikah sama dia. Baik suami, gara-gara emaknya ngedidik baik. Dia ibadahnya rajin gara-gara emaknya. Kalau dua-duanya begini, saya yakin aman. Makanya pakai otak, jangan pakai nafsu. Nomor berikut. Silakan. Waalaikumsalam. Ma, mohon penjelasan. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak dengan anak gadis? Orang tuanya. Siapa yang berhak dengan istri? Kalau anak gadis sudah menikah, suaminya. Siti Aisyah nanya lagi, siapa yang berhak dengan anak laki-laki? Orang tuanya. Nanya lagi, siapa yang berhak dengan seorang suami? Kalau anak laki-laki sudah menikah, ibunya. Makanya jadi mantu jangan kacang lupa sama kulitnya. Anak laki-laki gara-gara begini, gara-gara emaknya. Nah, makanya Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan.
Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kedengeran mak-mak? Woi, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, nggak semuanya. Salah kalau seorang bini, uang gaji suami diambil, uang intensif diambil, uang insentif diambil, uang bonus diambil, uang transport diambil, uang lauk pauk diambil, uang bonus diambil. Salah. Anda lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa misabil. Napakah yang terbaik berikan kepada orang tua yang nyari duit. Hei para mantu, kedengeran? Suami punya kewajiban buat istri makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal. Kenapa? Ibunya. Di kita mah banyak yang aneh. Ngaji rajin, giliran lakinya ngasih duit sama emaknya monyong. Parah jadi mantu. Ngaji pakai Quran. Saya tanya mantu, hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih duit tiap bulan sama mertua? Jawab. Aneh gua mah. Ke salon biar glowing jutaan. Mertua bengek nggak dibawa ke dokter. Mantu yang kayak begini, deodo es asa. Hadis Nabi mengatakan, ridholah bidil baiden, suhtullah bisutil baiden. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Makanya hati-hati. Sayang sama laki lu, sayang dong emaknya. Ini suami ditungguin belum pulang. Dikekepan, diuak-uak, diciuman. Adik kami toha cuek, otak lu di mana? Kalau gue punya mantu kayak begitu langsung gue PHK. Gue tuker tambah ke tuker guling ke. Mikir tong seri mana? Kalau ada yang begitu, Masya Allah robah. Anda berpikir pakai otak yang di atas. Kalau Anda cuek dengan mertua, kalian punya anak, anak kalian gede, dikawinin, saya jamin cuek sama lu pade. Makan pencarian lu. Hukum karma pasti berlaku. Mikir. Jadi yang selama ini korek sama mertua, pulang dari Al-A'raf langsung transfer duit ke rekening mertua. Nomor berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong mah. Ya dong cek. Ma, saya kebetulan punya anak laki-laki dua-duanya. Terus makan dari selama itu diurus sama dia. Kadang-kadang saya juga suka malu, Mas. Gimana hukumnya itu anak diurus saya? Sama dia? Iya. Ibu usia berapa? Saya usia kebetulan, Mas, saya udah. Usia Anda berapa? 17 tahun dibagikan. Tuhan gue 74. Ibu baru 71, 74 nih nenek-nenek. Saya hidup anak yang hidupin, dibeliin beras sama anak, distiqbain anak, bersyukur anak-anak baik. Makanya anak kayak begini jangan dikubur sebelum mati. Ya, terima kasih. Bersyukur, Ma. Semoga anak-anak kalian kayak anak ibu ya. Amin. Merhatiin emaknya. Semoga seterusnya anak saya. Maka anak kurbager kami nantu, mana? Pisan mah. Oke. Ya silakan nomor berikut, mangga. Waalaikumsalam. Kalau anak lagi ngaji sama saya, karena orang tuanya menyerahkan kepada saya yang wajib menegurnya. Tapi sok kayak budak merada bengal. Ibu komunikasi dengan orang tuanya. Bu, punten ya bu. Anak ibu begini-begini. Jadi dari dua sisi, dari keluarga, dari sekolah, insya Allah lebih cepat baik. Kalau saling mengandalkan, lain anak saya iya antepkeun, jang naon ibu jadi guru. Tanggung jawab. Orang tua pun jangan marah. Kalau guru ngajinya negor anak Anda,
Anda bersyukur anak Anda diperhatikan. Kewajiban, resiko. Mangga, silakan yang lain. Salam. Bila anak mempunyai utang kepada orang tuanya, kepada ibunya, terus ibunya itu meninggal dunia, Wajib bayar. Itu hak ahli waris. bayarnya kumaha mah? Kumaha bayar? Ini anak punya hutang 100 juta buat modal dagang. Maknya meninggal. Saudara kandungnya berapa? Maka dia ngumpul dengan saudara kandungnya, hak saudara kandungnya bagi sesuai dengan An-Nisa ayat 11. Wajib. Diurang mah curang. Gideon indung nginjem ke anak dibayar. Anak nginjem ke indung teu dibayar, teu boga kaera sia. Mana jelema mana? Bayar tahu hak ahli waris. Papi kan dijawab. Sok. Silakan yang lain. Mangga, sok tuh penunggu tiang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, untuk hukum seorang istri dan cara solusinya untuk Surat istri, naon? hukum dan solusi cara penanganan untuk istri yang tidak pernah memberikan nafkah batin buat suami. Suaminya negor dong bininya. Kalau enggak suaminya langsung langsung kasih emak. Jangan melalui bini. Udah tahu bini koret, lakinya nggak ngasih. Mikir jadi anak. Lu tanpa gue ngurusin lu, nyekolahin gue, nggak bakal kayak begitu. Ikhlas bininya nggak ngasih duit sama emaknya. Kalau suaminya ikhlas, istri yang nggak ngasih nafkah batin, suami normal punya kebutuhan, silahkan nikah dengan perempuan lain. Mau Anda melayani dia dengan baik, atau mau suami Anda menikah dengan perempuan lain, atau nikah dengan janda di sebelah rumah Anda, silahkan Anda carikan. Karena walau bagaimana lelaki maki ya bu, beda mu ini tuh ini itu tadi tah anu 17. Nomor berikut silakan. Mangga. Mangga. Nikah lagi nggak boleh dilayanin, kagak mau lu apa sih? Resiko punya laki. Silakan. Yuk. Mangga, mic-nya mana tadi? Silakan. Assalamualaikum Mak Dede. Waalaikumsalam, Ece. Ini menyambung pertanyaan Ibu tadi. Sok. Ada boleh nggak kita menolak suami dengan syarat yang baik gitu? Misal syaratnya apa? Misalkan gini, suka bergadang malam gitu. So, ayo kita main tapi jangan Saya capek. Silakan buka sendiri, tutup sendiri, boleh. Tapi saya yakin Anda juga manusia normal, pasti terangsang. Tapi kalau Anda tidak punya hati kayak gedebong pisang, tenenon. Saya capek pisan akang, sok buka sorangan, tutup sorangan, kajen. Asal ece jika gedebong pisan ngejedog we cicing. Istri juga manusia, punya hati, kecuali muja jika gedebong teboga hati, teboga rasa. Sok we antepkeun jikang lah gitu. Oke? Dosa datang subuh, ibadah sunat apapun tidak akan dicatat, karena melainkan suami hukumnya wajib, ibadah sunat hukumnya sunat. Wajib dengan sunat, mana yang didahulukan? Anda lebih tahu. Oke, gua aja kagak ngambil untung dari sononya. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Yang kurang baik yang siapa? Suaminya kurang baik. Artinya waktu belum menikah salah pilih suami, tidak milih. Sekarang udah jadi suami istri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum balikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Nasihatin tas suami yang arogan, yang sombong. Apa sih yang buat dia arogan? Apa sih yang buat dia sombong? Apa sih kelebihan dia?
Saya yakin kalau Anda punya suami sombong dan arogan, bete tahu. Iya apa iya? Makanya lihat apa yang dia sombong. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat dalam Luqman 18. Wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mutalin fahur. Jangan melengos sama orang karena sombong merasa punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Kalau ada orang yang punya suami sombong, saya yakin bete, ya Pak ya, capek, menderita batin, malu sama orang, ngalah seumur-umur. Kalau Anda tidak tahan, boleh nggak gugat cerai? Boleh. Anda lihat laki-laki yang perempuan habis nikah, laki-laki ini baca taklik talak. Kalau saya menyakiti istri, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan apakah 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Makanya yang pertama nasihatin, yang kedua tegur suami Anda, yang ketiga cari orang yang ketiga untuk menegur suami Anda bahwa kelakuannya sangat menyebalkan. Gua yakin kalau Anda punya istri suami seperti ini, anak meriam, nyesek, lama-lama wassalam. Pantasan kecil aja. Salah. Salah ya. Silakan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung nih yang tadi, kan sekarang kita tahu ya Ma ya, angka perceraian itu sangat tinggi. Mungkin salah satunya juga itu gitu ya penyebabnya. Cuma ada nih satu statement yang dinyatakan katanya begini, selama pasangan kita ada kebaikannya, maka pertahankanlah. Kecuali memang sudah tidak ada kebaikan, ya sudah. Gitu. Nah dengan statement seperti itu mah betul tidak? Atau sejauh mana kita harus bertahan? Maaf, setiap individu beda karakter. Ada orang yang mentalnya kuat, lakinya udah nyebelin dari sebuah arah, tetap bertahan. Saya ingin mempertahankan rumah tangga saya, silakan. Tapi kalau juga ada perempuan disakiti dia nggak terima, buat cerai, silakan. Tiap individu punya kebutuhan masing-masing. Seandainya perempuan yang tidak tahan dengan kelakuan buruk suaminya, dia gugat cerai, tidak masalah. Karena syarat daripada perceraian sudah terpenuhi, waktu taklik talak. Dia pergi ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, menyampaikan masalah. Walaupun suami tidak mau menceraikan, tetap hakim bisa ketok palu kalau kesalahan suami memang sudah fatal. Tapi kalau ada yang bilang saya bertahan demi anak-anak, silahkan, resiko ditanggung penumpang, jangan ngeluh. Cuma lu siap mental, siap saat kapan gue digebugin, kapan gue ditendang, kapan gue dibentak, kapan gue dimaki-maki. TBC. Kalau gue mendingan dengan punya laki daripada punya laki begitu. Oke, tenang. Silakan yang lain. Mangga, sok. Salam. Suaminya gaji per bulannya 10 juta, tapi ngasih ke istrinya tiap bulan 500.000. Biaya semuanya ditanggung sama istri, itu gimana? Ajak laki lu ke pasar. Berapa bawang sekilo? Berapa beras seliter? Berapa gas? Jangan tinggal diam. Bawa laki lu ke pasar biar tahu harga. Tulis oleh Anda, 1 bulan butuh beras 1 karung 250.000. 1 bulan butuh gula 2 kilo 24.000. Sabar tuh gula. Butuh cabai sabar kilo. Anda catat, bawa suami Anda ke pasar. Nih, mereka wajib tahu. Karena wajib ngasih nafkah. Makanya saya selalu menghimbau, jadi perempuan cari duit. Kalau laki lu duitnya banyak, kalau longgar ngasih bini, kalau kayak dia tadi, koret banget tuh laki. Menderita batin wassalam kita. Saya khawatir kalau perempuan nggak bisa cari duit 3. 1, suami Anda setia awalnya, lelaki gitu loh. Ya Allah, lihat yang bohai, dia berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan,
sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau kita punya penghasilan, bodoh amat, gue udah layani sesuai aturan agama. Maka suami Anda berbuat begitu, Anda paling sakit hati 40%. Sekarang. 2. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami Anda setia, di tengah jalan setruk, kalau bini nggak punya duit, ikut setruk. Kalau kita punya penghasilan, mikir, minimal buat makan sudah cukup, tinggal mikir buat berobat suami tadi. Selanjutnya 3. Suami Anda setia, umurnya pendek, tidak sedikit saya ngelawat perempuan nangis, ayah siapa yang ngasih makan anak-anak, siapa yang nyekolahin anak-anak, udah tahu laki lu metong. Bagaimana kalau laki lu ngejawab, nanti gua kirim dari kuburan, kaburlah. Kita wajib punya penghasilan sekecil apapun, walaupun suami tidak ngasih, tenang, gua masih bisa jajan. Oke? Tuh lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, makanya lihat Quran. Monggo, silakan. Monggo. Ya, silakan. Sok. Alungkeun paling ge benyol meureun. Sok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ece. Menyambung untuk apa itu hubungan suami istri ya. Misalkan Senin itu kan puasa sunnah. Ya. Tapi suami minta nih pas Makanya mau puasa sunat ngomong sama laki. Kalau laki di rumah, kelain suami wajib puasa sunat, hukumnya sunat. Layani suami sok bang teu naon gitu. Tapi bisa batal gitu, dibatalkan. Ya, apa-apa. boleh. Oh ya. Tapi makasih, kalau Mama. Anda niat bayar puasa wajib tidak boleh. Oh ya, makasih Mama. Kembali kasih. Hadirin. Ustadz Satria udah ngomong, satu lagi terakhir. Sok. Mangga. Sok. Ini mama saya, maaf saya perkenalkan, saya tinggal jauh dari Papua. Apakah boleh anak tiri menikah sama ibu tiri? Haram. Anak tiri menikah dengan ibu tiri. Anda lihat Anissa 23. Haram menikah dengan ibu, nenek, uyut, dengan anak, dengan cucu. Haram menikah dengan saudara sekandung, saudara seibu, saudara sebapak. Haram menikah dengan saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Haram menikah dengan ibu persusuan, saudara sepersusuan. Haram menikah dengan mertua. Haram menikah dengan menantu. Haram menikah dengan ayah tiri. Haram menikah dengan ibu tiri, kecuali seorang laki-laki duda bawa anak perempuan, seorang perempuan janda bawa anak laki-laki, mereka menikah. Pateteran ngaranna naon? Anak tiri jeung anak tiri boleh, tapi ibu tiri dengan anak tiri haram, kagak sopan. Masa Salome bapak sama anak haram. Oke? Silahkan. Udah habis ya? Oke? Hadirin angkat tangan yuk. Ada kini acara tuh ayah. Habis. Kita angkat tangan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Khususnya buat Ustadz Satria yang hari ini milad ke-18 pernikahan mereka, umumnya buat kita. Semoga rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu turunan kita soleh dan solehah, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dibaikan lingkungan kita, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan bimbingan, tuntunan buat kita, dan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahil umurana wa balik maqasidana wa qdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih azsadana wasrah sudurana wa tamim masru'atina wa barik auladana warzaqana wa ulumana wa kullaman a'taitana bipadalika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin begitu banyak kesalahan saya. Semoga Anda mau memaafkan saya. Ini masjid An-Nadofatu minal. Lihat sekeliling duduk Anda, ada sampah masukin tas, buang di luar. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.